350 tahun sudah perjuangan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Bahkan, setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia, bangsa ini masih tetap harus berjuang mempertahankan negeri ini dari keserakahan negara-negara barat yang ingin kembali menduduki Indonesia. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita berhasil menggagalkan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Walaupun secara resmi Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun hingga tahun 1960-an masih ada bagian dari Republik Indonesia yang belum merdeka karena masih diduduki oleh militer Belanda. Presiden Soekarno pun melakukan supremasi militer besar-besaran untuk merebut Irian Barat. Bahkan pada saat itu, Indonesia menjelma menjadi negara terkuat di belahan bumi bagian selatan. Apa saja upaya yang dilakukan Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat? Bagaimana Indonesia yang belum genap 2 dekade dapat menjadi negara terkuat di belahan bumi bagian selatan pada saat itu? Dan kenapa hingga tahun 1960-an masih ada wilayah Republik Indonesia yang belum merdeka? Oke, langsung aja kita bahas Operasi Trikora, operasi militer terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Sesuai dengan hasil konferensi meja bundar tahun 1949, pemerintah Belanda memiliki kewajiban untuk mengembalikan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Namun, pemerintah Belanda tidak menunjukkan itikat baik dengan terus memperkuat angkatan perangnya di Irian Barat dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Pemerintah Indonesia menjawab sikap Belanda dengan menasionalisasikan seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia pada tahun 1958. Melihat tindakan Belanda yang semakin mengancam kedaulatan Indonesia, pada 17 Agustus tahun 1960, pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Pada 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno secara resmi menyerukan Komando Pembebasan Irian Barat atau yang kita kenal saat ini bernama Trikora, yaitu Tri Komando Rakyat. Pada 13 Januari 1962, Indonesia menggelar operasi infiltrasi pertamanya dengan kode STC-9, yaitu Satuan Tugas Khusus 9 Januari. Operasi ini merupakan misi rahasia penugasan kapal perang untuk menyusupkan pasukan ke Irian Barat. 15 Januari 1962, konvoi kapal perang Indonesia, RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau memasuki Laut Aru. Pukul 20.45, keberadaan konvoi kapal perang Indonesia terdeteksi oleh pesawat Neptune milik Angkatan Laut Belanda. Dengan segera, 3 kapal perang Belanda, HRMS Evertsen, HRMS Utrecht, dan HRMS Contanair, bergerak melakukan penghadangan. Tepat pada pukul 21.00, pertempuran pecah di Laut Aru. Pesawat pemburu Neptune menyerang konvoi kapal perang Indonesia. RI Macan Tutul, RI Harimau, dan RI Macan Kumbang memberikan perlawanan sengit terhadap Angkatan Laut Belanda. Untuk melindungi 2 kapal MTB lainnya agar selamat, Komodor Yosudarso memutuskan untuk keluar dari formasi, bergerak maju zigzag untuk mengalihkan perhatian kapal perang Belanda. Pada pukul 22.10, tembakan fregat HRMS Evertsen tepat mengenai buritan RI Macan Tutul yang dipimpin Komodor Yosudarso. Pada pukul 22.12, terdengar lewat radio, Komodor Yosudarso memberikan perintah heroik yang berbunyi, "Kobarkan semangat pertempuran sampai titik darah penghabisan." Pada pukul 22.50 waktu Indonesia Timur, RI Macan Tutul tenggelam. Komodor Yosudarso bersama 29 awak kapal lainnya
gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Tenggelamnya RI Macan Tutul di Laut Aru membuat Indonesia mempersiapkan serangan balasan untuk segera mengusir Belanda dari Irian Barat. Kita atas dasar kita diduduki bagian wilayah kita dengan kekuatan senjata. Peperangan yang demikian itu adalah satu peperangan yang suci. Yang orang yang kotor di dalam peperangan demikian itu adalah satu. Pemerintah Indonesia berusaha memodernisasi militernya dengan melakukan transaksi jual beli dengan negara-negara barat seperti Amerika. Namun Amerika enggan menjual senjatanya karena Presiden Amerika pada saat itu, Dwight D. Eisenhower, menganggap mendukung Indonesia tidak terlalu berdampak positif pada kondisi politik dan citra Amerika di mata dunia. Selain itu, Amerika juga terikat persekutuan dengan Belanda karena kedua negara itu sama-sama anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Bagi Presiden Soekarno, tiba saatnya untuk menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Moskow untuk mengadakan perjanjian jual beli senjata. Selama seminggu proses negosiasi, akhirnya Uni Soviet sepakat untuk menjual peralatan tempurnya ke Indonesia. Berbeda dengan Amerika, di Moskow, Jenderal Nasution mendapatkan sambutan yang hangat dan pelayanan yang menyenangkan oleh pemerintah Uni Soviet yang dipimpin oleh Presiden Nikita Khrushchev. Jenderal Nasution sukses pulang ke Indonesia dengan membawa alutsista senilai 450 juta dolar. Dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara kredit selama 20 tahun dengan bunga sebesar 2,5%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menjadi slot utama dalam agenda tersebut. Pengaruh Uni Soviet kian menguat di tubuh Angkatan Perang Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat seperti Nasution yang anti-komunis sekalipun bersimpati atas jasa Uni Soviet memodernisasi TNI. Angkatan Udara memperoleh puluhan helikopter dan pesawat tempur yang siap menghancurkan kekuatan Belanda di Irian Barat. 41 helikopter angkutan ringan Mi-4, 9 helikopter angkutan berat Mi-6, 26 pesawat angkut ringan jenis Il-14 dan Avia-14, 6 pesawat angkutan berat jenis Antonov An-12B, 10 pesawat angkut jenis C-130 Hercules, pesawat tempur F-51 Mustang, pesawat membom B-25 Missile Intruder, 49 pesawat pemburu MiG-17, 10 pesawat sergap MiG-19, 20 pesawat sergap MiG-21, 30 pesawat sergap MiG-15, 30 pesawat sergap MiG-25, 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, dan 26 pesawat pembom strategis jarak jauh Tupolev 26. Yang 12 diantaranya dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal, air to service,
jenis A1 Canal. Angkatan Laut juga dapat senjata yang nggak kalah overpowernya, seperti kapal RI Irian 201 yang merupakan kapal penjelajah Sverdlov kelas Intruder dengan senjata 12 meriam kapal, 32 meriam anti pesawat, dan 10 tabung torpedo. Kapal berbobot 16.640 ton ini mampu memuat 1.270 awak. Ini merupakan kapal perang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Hanya kepada Indonesia lah Uni Soviet bersedia menjual kapal perang canggih ini. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan puluhan tank amfibi PT-76, berbagai peralatan angkatan laut modern, puluhan kapal roket cepat, dan 12 unit kapal selam canggih Whiskey Class Project 613. Dalam operasi Trikora, Indonesia mengerahkan 16.000 pasukan, ratusan kendaraan tempur, pesawat tempur, dan kapal perang dalam operasi pembebasan Irian Barat. Operasi Trikora ini merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan supremasi militer yang luar biasa inilah, dalam waktu singkat, Indonesia menjelma menjadi negara terkuat di belahan bumi bagian selatan. Dunia internasional benar-benar dikejutkan dengan kekuatan dan keberanian militer Indonesia yang dalam waktu singkat telah mengepung Belanda di Irian Barat. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa Belanda dan sekutunya, Amerika Serikat dan Australia, untuk menyelenggarakan perundingan di markas besar PBB pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, yang menghasilkan perjanjian New York. Isi pokok perjanjian New York adalah penyerahan Irian Barat ke UNTEA atau PBB untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan seluruh rakyat Indonesia, gagalkan negara Papua itu, tibalkan bendera sang merah putih di Irian Barat, dan keputusannya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat daripada cengkraman imperial Belanda.
Oke, sekian pembahasan kali ini tentang Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat, operasi militer terbesar dalam sejarah negara Republik Indonesia. Setelah mengetahui kisah ini, menurutmu apakah ada cara agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia seperti dahulu? Bagaimana teknologi dan kekuatan militer Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara Barat? Bagaimanakah kondisi Irian Barat saat ini jika dibandingkan masa kependudukan Belanda dahulu? Dan apakah Indonesia sekarang sudah sesuai dengan tekad dan keinginan para pendahulu? Kalau menurut lo gue ada yang salah, atau lo mau komen, atau lo mau kritik, atau lo mau kasih saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.